Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabar kalian pada hari ini? Sehat semua ya? Oke, pada kali ini kita akan membahas bab yang baru dari bab sebelumnya. Yang mana sebelumnya kita membahas tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai haji dan umroh. Namun pada pembahasan pertama ini kita lebih spesifik membahas tentang haji. Sebelumnya, alangkah baiknya kita awali dengan membaca Ummul Quran dengan harapan semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat, tanpa halangan sedikit pun. Al-Hadithnya Syafaat Rasulullah Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama pengertian haji, yang kedua hukum dan dalil haji, yang ketiga syarat haji, yang keempat rukun haji, yang kelima wajib haji, yang keenam sunnah haji, dan yang terakhir yaitu hal yang dilarang dan yang diperbolehkan ketika haji. Yang pertama yaitu pengertian haji. Haji atau hiji menurut bahasa bermakna menuju atau menyengaja, atau banyak-banyak menuju kepada suatu yang diagungkan. Sedangkan menurut syara atau istilah, yaitu haji merupakan sebuah hal ataupun amaliyah seseorang untuk menuju Ka'bah guna menunaikan ibadah karena Allah semata dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Di sini mengenai haji sendiri dilaksanakan pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 9 hari awal di bulan Zulhijjah. Dan mengenai ibadah haji sendiri ditetapkan hukumnya menjadi fardu sejak tahun 6 Hijriah, lebih tepatnya setelah Nabi Muhammad SAW resmi menjadi Rasul dan Nabi, yang mana pada tahun-tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad, haji di sini sudah pernah dilaksanakan oleh nabi-nabi terdahulu, bahkan oleh malaikat-malaikat yang sebelum terbentuknya Nabi Adam. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai macam-macam pelaksanaan haji, sebagaimana yang sudah ditanyakan oleh teman kalian kemarin. Yaitu haji sendiri dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama haji ifrad, yaitu sebuah haji yang dilaksanakan hanya haji saja tanpa melaksanakan umroh sesudah ataupun sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu haji qiron, yang mana haji qiron ini yaitu menggabungkan antara haji dengan umroh, yang mana pelaksanaannya itu dilakukan dengan bersama-sama dengan sekali niat. Yang ketiga yaitu haji tamatu, yaitu menjalankan haji setelah melakukan umroh terlebih dahulu, kemudian melakukan haji, yang mana umrohnya dilakukan pada bulan-bulan haji. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai dalil dan hukum haji, yang mana dalil ini disebutkan di hadis maupun di Al-Quran, yang salah satunya yaitu terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 yang Bismillahirrahmanirrahim fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam.
mengenai hukum haji sendiri, pada hakikatnya yaitu fardu ain bagi orang yang mampu. Yang mana fardu ain ini dilakukan yaitu seumur hidup sekali. Namun jika dilakukan 2 sampai lebih, maka itu hukumnya yaitu fardu kifayah ataupun sunnah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai syarat haji. Itu yang pertama, beragama Islam. Jadi sudah jelas apabila ada orang non-Islam itu tidak boleh melakukan haji. Sebagaimana apabila orang Kristen melakukan ibadah di gereja, maka kita tidak boleh melakukan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu balik. Dalam ranah ini itu tidak hanya usianya yang dewasa, tetapi balik di sini bisa diartikan apabila ada seseorang yang sudah bisa membedakan sesuatu arah ataupun membedakan yang benar maupun yang salah, maka orang tersebut bisa melakukan ibadah haji meskipun dia usianya masih kecil. Kemudian yang ketiga yaitu masuk bulan haji. Sudah jelas mengenai hal ini, apabila seseorang ingin melakukan haji maka harus ada pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 9 hari awal bulan Zulhijjah. Kemudian yang keempat yaitu berakal sehat, tidak gila, dan tidak stres. Kemudian yang kelima yaitu merdeka. Hal ini berlaku di masa sebelum dihapuskannya perbudakan di Islam. Kemudian yang terakhir yaitu istitoah, kuasa dan mampu menjalankan. Maksudnya yaitu seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki biaya untuk berangkat, adanya kendaraan, aman dalam perjalanan, dan bagi wanita yaitu adanya mahram yang menemaninya. Kemudian mengenai rukun haji sendiri adalah sebuah hal yang harus dilakukan ketika melaksanakan haji, yang mana apabila rukun haji ini ditinggalkan salah satu atau beberapa bagiannya, maka pelaksana haji tersebut tidak sah ataupun batal. Apa saja kira-kira rukun haji? Yaitu yang pertama, ihram, yang kedua, wukuf di Arafah, yang ketiga, tawaf, yang keempat, sa'i, yang kelima, tahallul, yang keenam yaitu tertib ataupun urut dari yang pertama hingga yang terakhir. Ihram yaitu sebuah niat awal seseorang melakukan haji, yang mana hal itu ditandakan dengan menggunakan pakaian ihram, yang mana ihram sendiri ini berlaku sejak awal niat hingga selesainya seseorang melakukan tahallul. Mengenai pakaian ihram sendiri, untuk laki-laki yaitu 2 helai kain yang tidak boleh dijahit, yang mana 1 helai digunakan untuk sebagai penutup bagian bawah dan 1 helai lagi untuk penutup bagian atas. Sedangkan untuk perempuan yaitu menggunakan pakaian yang berjahit yang mampu menutup seluruh aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Mengenai pakaian ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu berlaku sejak seseorang melakukan niat hingga tahallul. Selanjutnya yaitu wukuf, yang mana wukuf ini dilaksanakan di Padang Arafah sejak tanggal 9 Zulhijjah, yaitu setelah sholat zuhur sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, yang mana pada saat ini umat Islam yang melaksanakan haji di sana itu memperbanyak doa, berzikir, dan memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana dalam pelaksanaan wukuf ini itu diibaratkan apabila nanti seseorang telah menghadapi masa-masa kiamat, yaitu berkumpul di padang mahsyar, yaitu. Selanjutnya yaitu tawaf. Tawaf di sini yaitu sebuah ibadah haji
yang melakukan ataupun dilaksanakan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang mana tawaf di sini yang masuk dalam rukun haji yaitu tawaf ifadah yang dilaksanakan mulai tengah malam tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pelaksanaan tawaf sendiri ini dimulai dan diakhiri dari sudut Hajar Aswad. Mengenai syarat-syarat tawaf sendiri, yaitu yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, yaitu menutup aurat. Yang ketiga, niat tawaf. Yang keempat, memulai tawaf dari Hajar Aswad. Yang kelima, memposisikan Ka'bah berada di sebelah kiri waktu berjalan ke depan. Dan yang terakhir, yaitu dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Yang mana macam-macam tawaf sendiri yaitu ada 3, yaitu ada 4, tawaf ifadah, tawaf kudum, tawaf wada, dan tawaf sunnah. Tawaf kudum sendiri itu dilakukan ketika sudah ataupun ketika pertama kali sampai di Mekah. Sedangkan tawaf wada yaitu tawaf perpisahan ataupun hendak meninggalkan kota Mekah. Dan yang terakhir tawaf sunnah itu tawaf yang dilakukan di luar dari ketiga tawaf sebelumnya. Kemudian rukun haji selanjutnya yaitu sa'i, yang mana sa'i adalah lari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Hal kesunahan yang dilakukan saat sa'i yaitu yang pertama, untuk laki-laki disunahkan lari-lari kecil, sedangkan untuk wanita disunahkan jalan kaki biasa saat melintasi pilar hijau. Sehingga sudah jelas ya bahwa dalam pelaksanaan sa'i sendiri ini tidak berlaku untuk laki-laki saja, tetapi juga wajib untuk perempuan. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak bacaan tauhid, takbir, dan doa dengan cara menghadap ke kiblat ketika di Bukit Sofa maupun di Bukit Marwah. Dan yang ketiga yaitu memperbanyak doa ketika melewati perjalanan antara Bukit Sofa dan ke Bukit Marwah. Kemudian rukun yang kelima yaitu tahallul, yaitu sebuah atau salah satu amaliyah haji yang mana pada tahapan ini yaitu dilakukan memotong rambut kepala, baik mencukur secara habis rambut tersebut atau hanya mencukur 3 helai rambut saja. Kemudian kemarin ada yang bertanya kepada Bu Ima, yaitu bagaimana jika ketika kita menjalankan ibadah haji tiba-tiba ada seorang wanita yang mengalami haid. Nah, pertanyaan ini pernah dibahas di Basul Masail bahwasannya sebelum seorang wanita melakukan perjalanan haji itu pada tahap awal selalu diberikan suntikan untuk penunda terjadinya haid. Namun, terkadang ada kalanya suntikan tersebut tidak berfungsi pada wanita tersebut. Sehingga apabila ada seorang wanita yang mengalami haid setelah melakukan ihram, maka dia terlebih dahulu diam sampai haid tersebut selesai. Nanti setelah haid selesai, maka dia bisa melanjutkan amalia ataupun kegiatan rukun haji yang selanjutnya, seperti tawaf, wukuf, dan lain sebagainya. Sehingga rukun haji sendiri ini tidak boleh ditinggalkan karena tidak bisa diganti dengan dam.